Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk sahabat semuanya, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ya dan sharing-sharing. Oke, di sini ada dua buah emoji ya. Ada yang ngambek, marah. Ciri-cirinya apa? Alis mengerut dan mulut ke bawah. Atau ini adalah smile dan tersenyum. Bagaimana sih kondisi kita hari ini? Kira-kira kalau kita timbang bobotnya lebih banyak mana? Apakah relax atau malah tertekan dan sebaliknya? Oke. Waktu itu sempat sharing ya mengenai kebahagiaan, bahwa kalau misalnya seorang ibu bahagia, maka anaknya itu bisa 3 kali lipat kebahagiaan yang dirasakan oleh ibunya. Atau sebaliknya nih, kalau misalnya ibunya sedang kesal atau sedih, anak bisa 3 kali sedih, bahkan 3 kali ngambek. Ya, kok bisa sih antara anak dan ibu itu berkaitan? Ya, secara ilmiahnya, seorang anak itu terlahir dari seorang ibu. Dan ibu menyumbangkan mitokondria, ya, itu adalah bagian dari sel yang akan merefleksi ya, akan menduplikasi di anak. Nah, itu yang menyebabkan akan ada ikatan antara ibu dan anak. Oke, jadi apa nih pembahasan kita hari ini? Pembahasan kita hari ini adalah mengenai gelombang. Kadang kalau misalnya kita lagi biasa-biasa, terus ada seseorang yang sedang bahagia, kita suka ikutan bahagia ya. Dan suasananya itu terlihat lebih rileks, kita ikut bahagia juga. Kenapa? Karena ternyata ada gelombang bahagia yang dipancarkan oleh orang itu. Atau kebalikannya, kita lagi seneng nih, tiba-tiba ada yang marah satu orang, dan suasana terbawa menjadi mencekam. Ya, terbawa menjadi, jadi nggak enak gitu ya. Kenapa? Karena orang tersebut membawa sebuah energi negatif atau gelombang marah. Nah, jadi dalam diri manusia itu bukan hanya terdiri dari sistem seluler saja, ya, bukan sel, bukan dari sel yang berubah menjadi jaringan, jadi organ, daging, jasad manusia. Tapi ternyata di dalam tubuh kita ini ada banyak gelombang atau gelombang elektromagnetik. Dan gelombang itu akan terpancarkan di setiap diri seseorang. Bolehkah kita marah? Boleh, asal pada tempatnya ya. Yang nggak boleh itu adalah marah-marah. Apakah ada efeknya? Kita marah-marah di lingkungan yang jelas bukan target atau sasarannya ya. Bisa kita lagi ada masalah, terus kita jadi marah-marah gitu, marah-marah ke sekeliling orang-orang yang nggak akan ngefek gitu ya ke dirinya dia. Yang ada orang-orang sekitarnya menjadi merasa tidak nyaman, terbawa dengan gelombang marah atau gelombang negatif yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Nah, jadi gimana nih caranya agar kita tetap bisa memiliki gelombang yang baik, gelombang yang bisa bikin orang juga ikut nyaman, karena gelombang itu ini ya, berpindah dari satu titik ke titik yang lainnya, merambat gitu ya sifat dari gelombang itu. Jadi kalau misalnya ada orang senang, kita ke bawah senang, ada orang sedih, ikutan sedih, orang marah ya, kalau misalnya kita pendek subuh ikutan marah jadinya ya. Oke, nah di sini Islam mengajarkan kita untuk bersabar. Ketika kita marah, segeralah untuk istighfar, karena di situ jalannya setannya, nanti gelombang setannya akan mendampingi orang yang marah. Kenapa kita penting untuk beristighfar? Kenapa kita mengganti posisi dari yang asalnya berdiri, ganti posisinya menjadi duduk, dari duduk menjadi terbaring. Ada satu yang harus kita jaga adalah mengenai makanan. Karena ternyata dari makanan yang kita konsumsi itu juga akan menghasilkan gelombang. Islam sangat indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kita tentang makanan yang halal dan thayyib. Ya. Thayyib artinya makanan itu bermanfaat untuk tubuh kita. Nah,
makanan yang halal, yang thayyib, itu akan mempengaruhi pancaran gelombang dalam tubuh kita. Jadi jangan sampai ada makanan yang haram yang ada dalam tubuh kita, nauzubillah min dzalik. Dan betapa pentingnya kita mengkonsumsi makanan yang baik untuk kesehatan. Ya. Oke, itu saja mungkin untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini. Tetap untuk relax, tersenyum, bahagia. Walaupun lagi ada dalam gelombang marah, segera untuk istighfar. Yang sekarang tersenyum, salah satu tipsnya adalah bersyukur. Apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Dengan bersyukur, kita akan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.